Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Historizen, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai submateri baru, yaitu Konferensi Asia Afrika. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, yuk mari kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jika udah siap, yuk kita siapkan dulu alat tulisnya dan juga telinga ya, agar dapat menyimak video ini dengan baik. Semangat! Apakah kalian tahu gedung ini terletak di mana? Clue-nya adalah banyak neng-neng gelis sama akang-akang yang kasep dan dijoloki kota kembang. Yap, benar, kota Bandung. Gedung ini terkenal dengan ceritanya yang menjadi pemersatu dan melawan kolonialisme, yaitu Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini digunakan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Latar belakang dari Konferensi Asia Afrika adalah berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945. Banyak negara-negara yang sebelumnya dijajah oleh bangsa Eropa memproklamasikan kemerdekaannya. Salah satunya adalah Indonesia, yang seperti kita tahu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain di kawasan Asia seperti Vietnam, Filipina, Pakistan, dan juga India. Tetapi dalam faktanya, tidak semua negara yang dijajah sudah merdeka. Pada masa itu juga terdapat dua kekuatan blok besar di dunia, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada saat itu juga terjadi suatu persaingan sengit. Masing-masing blok berusaha untuk menarik negara-negara di Asia dan Afrika agar menjadi pendukung mereka. Pada saat itu, sudah ada badan internasional yang berfungsi sebagai badan penanganan masalah-masalah dunia, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa atau disingkat menjadi PBB. Meskipun begitu, perang dingin masih terjadi antara dua kekuatan besar dunia tersebut. Akibatnya, negara-negara di Asia dan juga Afrika tidak mengalami perubahan yang signifikan dan masih banyak terkena dampak negatif konflik berkepanjangan tersebut. Sebab keadaan yang dirasakan oleh Asia Afrika ini sama, maka hal inilah yang melatar belakangi Konferensi Asia Afrika. Lalu, pada tahun 1954, Perdana Menteri Sri Lanka yang bernama Ceylon mengundang perwakilan negara seperti Burma, India, Indonesia, dan Pakistan untuk mengadakan suatu pertemuan membahas masalah tersebut yang dikenal dengan Konferensi Kolombo. Ali Sastroamidjojo menjadi perwakilan negara Indonesia pada konferensi tersebut. Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung adalah yang pertama, memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. Yang ketiga, memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Yang keempat, bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Yang terakhir, membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, nasionalisme, dan juga kolonialisme. Setelah melakukan konferensi Kolombo, Perdana Menteri Indonesia dan para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo dari Burma, Sri Lanka, India, dan juga Pakistan mengadakan konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954 atau yang dikenal dengan sebutan Konferensi 5 Negara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Bogor berhasil merumuskan kesepakatan bahwa
Konferensi Asia Afrika diadakan atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara peserta konferensi tersebut menjadi negara sponsornya. Pada pertemuan di Bogor, berhasil mengambil 3 keputusan, yaitu yang pertama, KA akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Yang kedua, akan mengundang 30 negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, menetapkan agenda acara dan merumuskan pokok-pokok tujuan KAA. Konferensi Asia Afrika ini berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 pemimpin dari Asia dan juga Afrika. 5 negara penggagas Konferensi Asia Afrika adalah Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Yang kedua dari Sri Lanka oleh PM Sir John Kotewala dan dari Burma oleh PM U Nu. Lalu ada Pakistan oleh Muhammad Ali dan juga India yang diwakili oleh PM Jawaharlal Nehru. Lalu ada 24 negara yang diundang dan menghadiri Konferensi Asia Afrika, yaitu Afghanistan, Kamboja, Republik Rakyat, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Gold Coast, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Vietnam Utara dan Selatan, dan juga Yaman. Hasil dari Konferensi Bandung atau Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 secara otentik berbentuk Dasar-Sila Bandung yang berbunyi, yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia beserta tujuannya serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB atau Atlantic Charter. Yang kedua, menghormati kedaulatan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar atau kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri. Yang keenam, ada A. Tidak mempergunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus salah satu negara besar. Yang B. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai, seperti dengan perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hukum, atau dengan cara damai lainnya, menurut pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, mengajukan kepentingan bersama dan kerjasama secara timbal balik. Yang kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Nah, peran Indonesia sangat besar loh dalam mensukseskan Konferensi Asia Afrika ini. Di antaranya adalah yang pertama sebagai pemakarsa, karena seperti kita tahu Ali Sastro Amidjojo mengusulkan untuk melakukan Konferensi Asia pada Konferensi Kolombo pada saat itu. Lalu yang kedua sebagai tempat konferensi. Ya, seperti kita tahu, Gedung Merdeka menjadi tempat Konferensi Asia Afrika. Yang ketiga, lahirnya Dasar-Sila Bandung yang tadi sudah disebutkan. Alhamdulillah, materi mengenai Konferensi Asia Afrika sudah selesai ya. Nah, apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil? Nah, tentu saja semangat dan juga inisiatif yang tinggi dari para pahlawan dan juga seluruh yang terlibat dari peristiwa Konferensi Asia Afrika, karena mereka berhasil memperkuat persaudaraan dan juga memberantas kolonialisme di negaranya sendiri. Segitu dulu ya pemaparan untuk hari ini. Semoga kita akan bertemu di materi selanjutnya. Nah, terus belajar dan juga jaga kesehatan
Hai Storyzen, semangat!